Kesalahan fatal Indonesia dalam perdagangan internasional. Meskipun strategi hilirisasi nikel membawa dampak ekonomi positif bagi industri dalam negeri, Indonesia juga tercatat melakukan beberapa kesalahan fatal dalam kebijakan perdagangan internasional yang membuatnya sering dihukum atau dipandang negatif di mata dunia. Berikut adalah beberapa kesalahan fatal Indonesia dalam perdagangan internasional. 1. Kalah di WTO atau World Trade Organization karena kebijakan yang kurang matang. Kesalahan fatal yang sering dilakukan adalah menerapkan kebijakan pelarangan ekspor secara mendadak, tanpa persiapan argumentasi hukum yang kuat di kancah global. Contohnya, larangan ekspor biji nikel digugat oleh Uni Eropa ke WTO. Indonesia kalah di panel tingkat pertama karena dianggap melanggar aturan GATT yang melarang pembatasan kuantitatif ekspor tanpa alasan darurat yang sah. Dampaknya, Indonesia harus menghabiskan biaya besar untuk pengacara internasional dan menghadapi risiko tindakan balasan atau retaliation dari negara lain yang bisa menghambat ekspor produk unggulan kita yang lain, seperti sawit. 2. Inkonsistensi regulasi atau gonta-ganti aturan. Dunia internasional sering mengeluhkan ketidakpastian hukum di Indonesia. Contohnya, larangan ekspor batu bara atau minyak goreng atau CPO, yang pernah diberlakukan secara tiba-tiba dalam hitungan hari. Dampaknya, Indonesia dianggap sebagai mitra dagang yang tidak reliable atau unreliable supplier. Investor asing takut menanamkan modal jangka panjang karena aturan bisa berubah seketika, tergantung situasi politik dalam negeri. 3. Hambatan non-tarif yang berlebihan atau proteksionisme ekstrim. Indonesia sering menggunakan instrumen non-tarif, seperti kuota impor, sertifikasi SNI yang rumit, dan izin impor yang lama, untuk melindungi industri lokal. Hal inilah yang menempatkan Indonesia di peringkat terbawah International Trade Barrier Index. Tindakan ini sering dibalas oleh negara lain dengan mempersulit produk Indonesia masuk ke pasar mereka. Inilah yang disebut dengan prinsip resiprokal. 4. Gagal memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas atau FTA. Indonesia memiliki banyak perjanjian dagang, seperti dengan Australia, Jepang, dan ASEAN, namun pemanfaatannya oleh pengusaha lokal masih rendah. Kesalahannya adalah kurangnya sosialisasi kepada UMKM tentang bagaimana cara menggunakan sertifikat asal barang COO agar dapat tarif 0%. Dampaknya, banyak produk Indonesia tetap membayar pajak mahal di luar negeri, sementara produk tetangga, seperti Vietnam, masuk dengan harga lebih murah karena mereka lebih paham aturan FTA. 5. Terlalu lama tergantung pada komoditas mentah. Ini adalah kesalahan sejarah yang panjang. Selama puluhan tahun, Indonesia terlena dengan kekayaan alam dan hanya mengekspor tanah atau batu mentah. Dampaknya adalah kita tidak membangun teknologi manufaktur sendiri. Akibatnya, saat harga komoditas global jatuh, ekonomi Indonesia langsung terguncang hebat. Ini yang disebut dengan gejala Dutch disease. 6. Logistik yang sangat mahal. Biaya pengiriman barang di dalam negeri, misalnya Jakarta ke Papua, seringkali lebih mahal daripada Jakarta ke Tiongkok atau Singapura. Kesalahannya adalah pembangunan infrastruktur logistik dan pelabuhan yang belum efisien dibandingkan negara tetangga. Dampaknya, produk ekspor Indonesia kehilangan daya saing harga di pasar internasional hanya karena biaya angkut yang membengkak. Berikut ringkasan dampak bagi Indonesia. Jika kesalahan-kesalahan ini tidak diperbaiki, Indonesia akan terjebak sebagai negara yang menutup diri. Meskipun industri lokal terlindungi, kita akan sulit mendapatkan transfer teknologi dari luar negeri, dan harga kebutuhan pokok
akan terus lebih tinggi dibanding negara tetangga.